Baik, di sini saya akan membuat program sederhana mencari himpunan gabungan A dan B. Yang pertama, kita akan membuat kepala program. Seperti biasa, kita ketik program, baru nama kepalanya itu adalah himpunan gabungan. Nah, setelah itu kita akan membuat deklarasi dari bagiannya. Nah, setelah jadi, bagian program himpunan itu merupakan kepala program, sedangkan use control itu merupakan bagian awal untuk melakukan deklarasi. Sedangkan array of integer itu mendeklarasikan banyaknya ukuran elemen sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, adapun IJK itu merupakan sebagian variabel penunjuk dalam perulangan atau sebagian indeks dalam pengaksesan elemen dalam program Pascal. Nah, ini biasanya untuk membantu dalam mengontrol program untuk mengakses data dalam struktur data seperti array. Nah, setelah itu ada font boolean. Ini dia. Font boolean itu merupakan sebuah variabel yang bertipe data boolean atau umumnya digunakan untuk menandai apakah sebuah objek telah ditemukan dalam suatu proses pencarian. Atau biasanya itu digunakan mirip seperti control if atau while, menentukan tindakan selanjutnya berdasarkan apakah sesuatu itu ditemukan atau tidak. Selanjutnya ada begin. Begin itu digunakan untuk menandai awal dari blok kode yang terkait dengan sebuah pernyataan. Selanjutnya kita akan mengetik garis miring, tab dulu garis miring alokasi memori untuk himpunan gabungan baru enter, S besar S E T E G H T. Nah, berikut ini merupakan deklarasinya. Nah, fungsi dari setList ini adalah mengatur panjang dari dinamis array atau string sesuai dengan kebutuhan program yang kita gunakan, seperti misalnya berapa elemen yang ingin kita gunakan dalam program tersebut. Arti dari K.2 sama dengan 0 itu merupakan untuk mengevaluasi apakah nilai dari variabel K sama dengan 0. Hasil evaluasi ekspresi ini adalah boolean, yaitu true jika K sama dengan 0 dan false jika tidak. Maaf, saya ulangi yang tadi salah. K.2 sama dengan 0 dan I.2 sama dengan 0 itu pernyataan yang menginisiasikan variabel i sama dengan 0 atau umumnya dilakukan sebelum menggunakan variabel i dalam perhitungan. Kalau K itu nilai tertentu dalam melakukan operasi apapun yang melibatkan variabel dalam program Pascal. Sesudah bagian-bagian untuk himpunan gabungannya selesai, maka harus kita akhiri dengan N sebelum kita melakukan program di bagian selanjutnya. Nah, tadi kan sudah sampai N. Nah, selanjutnya saya membuat garis miring 2, tambahkan elemen himpunan kedua yang belum ada di himpunan gabungan. Karena saya menggunakan dua himpunan, yaitu A dan B, maka ini merupakan deklarasi untuk membuat anggota himpunan kedua itu sebelum
himpunan tersebut digabungkan. Jadi ini deklarasi untuk bukan deklarasi tapi rumus untuk membuat himpunan kedua, anggota himpunan kedua. Nah, jadi saya akan bahas bagian elemen himpunan kedua. Nah, baris ini merupakan suatu elemen himpunan kedua. Loop dimulai dari 0 dan berakhir pada panjang himpunan kedua dikurangi 1. Karena indeks himpunan dimulai dari 0, ini dilakukan untuk menggunakan konstruksi for dalam bahasa Pascal. Jika elemen tersebut belum ada dalam himpunan gabungan, maka elemen tersebut akan ditambahkan ke dalam himpunan gabungan. Jadi ini merupakan bagian fungsi dari elemen himpunan. Selanjutnya kita akan membuat bagian akhir dalam himpunan gabungan dalam elemen himpunan kedua. Nah, ini merupakan bagian-bagian akhirnya. Kita klik N lagi, enter. If not found, then enter again. Gabungan ke dua sama dengan himpunan dua. Nah, ini merupakan elemen atau bagian akhir untuk himpunan kedua. Kita tutup dengan N tanda petik titik koma. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagian yang bertanggung jawab untuk memotong himpunan gabungan sesuai dengan jumlah elemen yang telah ditambahkan. Nah, kita ketik enter, garis miring, potong himpunan gabungan sesuai dengan jumlah elemen sebenarnya. Nah, selanjutnya kita tekan enter, lalu kita ketik caps tab dulu, kita ketik set le nght gth buka kurung gabungan. Nah, set like atau buka kurung gabungan komaka ini digunakan untuk mengatur ulangan panjang himpunan gabungan menjadi K. Ini dilakukan untuk menghapus elemen ekstra yang mungkin telah dialokasikan sebelumnya tetapi tidak digunakan. Nah, selanjutnya kita buat karena semua elemen sudah ada, kita akhiri dengan N. Ini karena sudah saya ketik, saya akan menjelaskan selanjutnya itu adalah prosedur tampilan himpunan. Nah, prosedur tampilan himpunan ini adalah sebuah prosedur dalam bahasa Pascal yang bertujuan untuk menampilkan isi dari himpunan bilangan bulat yang diberikan sebagai parameter. Oke, langkah-langkah yang pertama adalah kita akan deklarasikan I bertipe data integer. Ini I bertipe data integer yang digunakan sebagai indeks untuk transversal himpunan. Terus dilakukan loop dan ini for i titik 2 sama dengan 0 itu akan melalui setiap elemen himpunan. Pada setiap iterasi nilai dari elemen indeks i,
ditampilkan dengan menggunakan prosedur write. Ini write himpunan I diikuti dengan spasi. Ini dia. Setelah semua elemen himpunan ditampilkan, diikuti dengan pernyataan write learn untuk mengakhiri baris dan memindahkan kursor ke baris baru. Jadi setelah ini diisi, nanti ada tulisan, maka dia akan berpindah ke kursor yang baru. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur input himpunan ini. Nah, ini adalah sebuah prosedur dalam bahasa pemrograman Pascal yang digunakan untuk memasukkan elemen-elemen ke dalam sebuah himpunan. Prosesnya dimulai dengan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah elemen himpunan, kemudian meminta pengguna untuk memasukkan elemen tersebut satu persatu. Nah, langkah yang pertama adalah kita deklarasikan input himpunan dengan parameter sebagai berikut. Himpunan ini dia, kita deklarasikan variasinya himpunan (2) T himpunan (2) string. Nah, selanjutnya nama tipe string itu untuk nama himpunan yang akan dimasukkan. Deklarasi variabel lokal. Nah, setelah itu kita masukkan variabel atau var. Nah, di sini kita akan memasukkan deklarasi variabel lokal. I, n integer itu adalah tipe data integer atau untuk iterasi. Nah, sedangkan n ini adalah tipe data integer untuk menyimpan jumlah elemen himpunan yang akan dimasukkan. Mencetak pesan untuk meminta pengguna masukkan jumlah elemen himpunan dengan menggunakan fungsi write. Ini dia. Lalu untuk membaca himpunan elemen himpunan dari penggunaan dan menyimpan dalam variabel n menggunakan fungsi readLearn. Ini dia. Menginisiasi panjang himpunan dengan jumlah elemen yang dimasukkan oleh pengguna menggunakan fungsi setLength himpunan n. Ini dia. Nah, selanjutnya kita akan memulai loop untuk meminta pengguna memasukkan setiap elemen himpunan satu persatu. Loop dimulai dari 0 hingga n-1. Ini for i 0 sampai n-1. Membaca input elemen himpunan dari pengguna dan menyiapkannya dalam himpunan menggunakan fungsi readLearn. Ini dia. Nah, setelah semua bagian elemen-elemen telah selesai, kita tutup dengan n.2. Selanjutnya kita tutup lagi dengan n titik koma. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode yang diberikan yang merupakan sebuah program Pascal yang untuk melakukan input himpunan A dan himpunan B dengan menggabungkannya dan menampilkan hasil gabungannya. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, program dimulai dengan membersihkan layar dengan menggunakan ini dia CLR SCR titik koma. Selanjutnya itu kita akan memasukkan himpunan pertama A dengan menampilkan pesan input himpunan pertama. Ini dia. Ini pesan kita ini. Pesan input himpunan pertama A. Kemudian prosedur input himpunan dipanggil dengan memasukkan elemen-elemen tersebut. Nah, selanjutnya pengguna atau kita akan memasukkan himpunan kedua B dengan menampilkan pesan. Ini dia. Ini pesannya. Input himpunan kedua B dengan input himpunan kedua B. Prosesnya ini mirip dengan ini himpunan pertama A sebelumnya dengan memanggil lagi prosedur input himpunan. Nah, setelah kedua himpunan dimasukkan, program akan memanggil fungsi himpunan gabungan untuk menggabungkan himpunan A dan himpunan B dan hasilnya disimpan dalam variabel gabungan. Nah, jadi ini pesan yang digunakan untuk menggabungkan himpunan A dan B. Program untuk menampilkan hasil. Nah, ini dia. Ini dia pesan untuk menampilkan tampilan hasil gabungan dengan menampilkan pesan himpunan gabungan A. Ini write learn himpunan gabungan A, gabungan B dengan memanggil prosedur tampilkan himpunan untuk menampilkan elemen-elemen gabungan. Nah, setelah itu program akan diinput dan program menunggu inputan dari pengguna sehingga hasilnya dapat dilihat. Nah, setelah itu program tersebut akan memasukkan dua himpunan dan menggabungkannya menjadi tampilan gabungan.
Nah, setelah semua kode dimasukkan, selanjutnya kita buat readline titik 2 dan kita tutup dengan n titik. Begitulah kode-kode yang saya gunakan untuk mencari himpunan gabungan A dan B dengan maksimal anggota A dan B adalah sampai 100.